Assalamualaikum para bos-bosku. Waalaikumsalam. Tahukah Anda kalau iklan lowongan pekerjaan di Malaysia itu tidak rumit, tidak memandang fisik, umur, berat badan, yang penting mau kerja serta gaji terpampang jelas di papan iklan, nggak ribet lah pokoknya. Info lowongan kerja, penempatan Malaysia, gaji 7 juta minimal ijazah SD. Spesial informasi, penempatan negeri Konoha, persyaratan, ijazah minimal S1, S2, S3, S4, S5, S3. Mampu mengendalikan api, air, udara, dan setara dengan Avatar. Memiliki kapak naga geni 212. Berpenampilan menarik, yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan. Memiliki kedekatan batin dengan alam gaib. Bisa membaca pikiran pemimpin perusahaan. Mampu mengendarai jet tempur, tank, kapal selam, dan tronton. Berusia maksimal 35 tahun. Berpengalaman kerja minimal 35 tahun di bidang antariksa. Gaji 2 juta. Dipotong pajak. Sudah. Dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai sahabat dan saudaraku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sahabat dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan daripada mara bahaya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Guys, selamat datang kembali di channel Amir Putra ya, channel vlog dan reaction. Dan pada video kali ini saya ingin mereaction daripada video Mr. Fakta. Mr. Fakta mengungkapkan, Mr. Fakta menjelaskan perbedaan cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Secara pengalaman pribadi saya, memang cari kerja di Malaysia ini mudah, terutama warga tempatan. Memang sangat mudah, di atas mudah. Dan selain daripada pengalaman pribadi saya, video nanti nih ramai warga Indonesia yang mengungkapkan bahwa cari kerja di Malaysia itu mudah dan persyaratan sangat mudah. Kalau di Indonesia, wah, persyaratan cukup rumit, seperti yang dikatakan oleh Mr. Fakta. Jom kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum para bos-bosku. Tahukah Anda kalau iklan lowongan pekerjaan di Malaysia itu tidak rumit, tidak memandang fisik, umur, berat badan, yang penting mau kerja serta gaji terpampang jelas di papan iklan, nggak ribet lah pokoknya. Nah, kalau di negara kita itu parah sekali bos, udahlah cari kerja susah, persyaratan pun macam-macam. Dari A sampai Z itu pun belum tentu diterima. Kalaupun diterima, semua kerja harus dibuat tidak sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan. Tapi apapun itu, kalau mau meniru iklan lowongan kerja di Malaysia sampai kiamat, tidak akan pernah terjadi. Biar sajalah iklan lowongan kerja di negara kita seperti ini terus. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ya, apa bedanya? Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu, mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum usia. Lah, umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah, kalau di Malaysia itu aku kalau lagi lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngelihat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Kenapa lamar kerja di Indonesia nggak segampang di luar negeri? Lowongan kerja di Indonesia temboknya terlalu banyak. Ya batasan gender lah, umur lah, pendidikan lah, bahkan pendidikannya harus spesifik dari jurusan tertentu saja. Belum lagi syarat fisik, tinggi minimal harus sekian, berat badan minimal harus sekian, semuanya harus mau berpenampilan diukur ya. menarik. Bahkan saya nemu ini, lihat, jadi pemeran hantu aja
harus berpenampilan menarik. Dan lowongan pekerjaan di Indonesia itu seringkali bertele-tele dan nggak sesuai dengan bobotnya. Yang saya tahu, lowongan pekerjaan di luar negeri itu straight to the point pada apa yang akan dikerjakan dan sesuai dengan bobot pekerjaan tersebut. Misalnya, lowongan yang dicari adalah seorang video editor. Requirement-nya jelas, yang dicari penguasaan software apa dan job desk-nya sesuai dengan lowongannya. Kalau di sini kan semuanya dicampur adukkan. Orang marketing disuruh pegang sosmed lah, orang sosmed disuruh pegang website lah. Nggak heran kan kalau cari kerja di Indonesia itu sulit. By the way, terima kasih kepada Ed Kunanes yang sudah bertanya. Di Malaysia itu ya, kalau buka lowongan pekerjaan itu gajinya ditampilin di depan kayak gini. Ya, luar biasa bukan? Transparan, guys. Gaji restoran manager itu setara dengan 30 juta. Sedangkan gajinya service crew itu setara dengan 3.000 ringgit atau kalau di Indonesia ya sekitar 10 juta ke atas ya. Menggiurkan. Kenapa? Karena di Indonesia untuk gaji seorang service crew aja itu terkadang UMK aja atau UMR itu belum tentu sampai. Miris. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir rangkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, sempoa, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperilakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini map kau mana? Aku kan tak lamar kerja, beda kan pengangguran. Kalian tahu nggak kenapa lowongan kerja di Indonesia itu aneh-aneh? Harus menguasai elemen darat, api, harus bisa bawa tank, harus mengerti ini, itu, dan sebagainya. Itu kan sering menjadi candaan tentang lowongan kerja di Indonesia. Kita pahami dulu ya, lowongan kerja itu seharusnya memuat yang namanya job description, yang sifatnya objektif dan jelas, serta ukuran kinerja yang jelas juga tentang kapan seseorang dikatakan berkinerja baik atau berkinerja buruk. Masalah Indonesia ini, banyak banget perusahaan yang bahkan nggak tahu apa yang diekspektasikan dari karyawannya. Misalnya, dia hanya ingin mencari staff, tapi kerjaannya harus bisa accounting, harus bisa terima tamu, harus bisa harus bisa itu. Kerjaan jadi nggak fokus. Kenapa? Karena semuanya dicampur-campur, dan yang punya perusahaan juga nggak tahu sebenarnya apa yang diharapkan dari si karyawan itu. Ujung-ujungnya penilaian kinerja di perusahaan itu lebih banyak menggunakan karyawan like penting and lah dislike. kalau macam ini. Seberapa jago dia menjilat bosnya, bukan seberapa bagus kerjanya. Dan banyak banget atasan di luar sana setelah gue perhatikan nggak ngerti gimana cara menilai karyawan. Yang penting bosnya senang, penilaian kinerjanya langsung bagus. Dan ini sangat buruk bagi dunia kerja kita. Makanya kalian yang lagi cari pekerjaan, kalau job desk-nya aja udah nggak jelas dan yang merekrut kalian bahkan nggak bisa menjelaskan kapan pekerjaan kalian dikatakan berhasil atau enggak, ini nggak usah kerja di sana deh, atau kerja sebentar aja di sana dan langsung cari tempat penggantinya. Karena kalau bos kalian aja nggak tahu mengukur kinerja kalian, bagaimana bisa dia secara objektif mengukur kinerja kalian? Yang ada, kalian harus terus menjilat bos kalian. Info lowongan kerja. Penempatan Malaysia gaji 7 juta minimal ijazah SD. Penempatan Singapura gaji 10 juta minimal ijazah SMP. Penempatan Korea Selatan gaji 20 juta minimal ijazah SMA. Penempatan Amerika Serikat gaji 60 juta minimal ijazah SMA dan punya skill. Spesial informasi. Penempatan negeri Konoha persyaratan ijazah minimal S1, S2, S3, S4, S5, S3, mampu mengendalikan api, air, udara, dan setara dengan avatar, memiliki kapak naga geni 212, berpenampilan menarik yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan, memiliki kedekatan batin dengan alam gaib, bisa membaca pikiran pemimpin perusahaan, mampu mengendarai jet tempur, tank kapal selam dan tronton, berusia maksimal 35 tahun, berpengalaman kerja minimal 35 tahun di bidang antariksa, gaji 2 juta, dipotong pajak, absen kasbon dan lain-lain. Apabila Bapak Ibu telah bekerja dalam kurun waktu 10 tahun, akan mendapatkan reward yang setinggi-tingginya berupa ujian dan tanda terima kasih. Wah, banyak tuh guys. Syarat-syaratnya. Pening. Oke guys, itulah tadi perbedaan persyaratan cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Memang sangat
jauh berbeza. Kalau di Malaysia itu cukup tamat SMP, SMA sudah dapat pekerjaan yang layak. Tetapi kalau di Indonesia, bawa dokumen, bawa file setinggi ini, guys, itu belum tentu diterima. Sebab yang mendaftar nih sangat ramai. Yang mana ada nasib bagus, itulah yang dapat kerja. Tetapi biasanya pengalaman saya lah, kalau jawatan kosong tu contohlah ada 100, ya kemungkinan yang mendaftar itu 300-400. Jadi itulah persyaratannya tu sangat rumit, sebab betul-betul mau ditapis yang mana yang layak, ya. Berbeza dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia ni setakat kerja kilang, guys, setakat kerja kilang, dah tamat SMP, boleh kerja masuk dah. Interview pun, kalau dekat interview dekat Jogja ataupun Jakarta, pun tak ribet. Tak banyak soal, tak banyak tanya. Kalau di Indonesia, seperti yang dikatakan tadi brother-brother ni, macam mana cari kerja di Indonesia, memang sangat rumit, memang sangat ribet. Tapi tak apalah, saya berharap dan kami TKI-TKI yang ada di Malaysia ni berharap semoga Indonesia ke depannya boleh mencontohi Malaysia, membuka lowongan kerja yang banyak dan persyaratan yang mudah kalau mau masuk kerja. InsyaAllah, semoga. Amin. Oke guys, itulah saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.